Cahyono Pekebun Buah. Mumpung lebaran nih, belum lewat kan? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin semua ya teman-teman. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan selama ini, saya mohon maaf ya. Eh, ini masih dalam suasana lebaran. Nggak bisa nengok, di belakang masih ada kue. Kalau mau mampir-mampir ya, silakan datang ke rumah. Hari ini kita di rumah aja dan kita akan bahas tentang bagaimana cara membungkus jambu kristal ya, karena mumpung ada yang bisa kita bungkus, kita bedakan mana yang boleh mana yang tidak. Nanti teman-teman bisa lihat semua ya. Oke, nanti kita video pertama tentang alat dan bahannya, yang kedua nanti tentang yang boleh yang tidak jambu kristalnya, sesi duanya, yang ketiga kita langsung ke inti cara pembungkasannya. Oke ya, kita simak satu persatu. Oke, nanti untuk membungkus buah kita perlukan sediakan alat-alat dan bahan ini dulu. Fokus ke kertasnya ya, jangan ke kakinya yang mulus ini. Pakai peci, pakai cara pendek kan. Gak apa-apa, lebaran kan. Nah, ini alat pertama adalah kita bungkusnya, bahannya adalah kertas nasi. Mengapa pakai kertas nasi? Jadi dibanding kertas koran, ini kelebihannya ada lapisan kayak plastiknya, jadi tidak nempel nanti pada saat kena hujan, kena panas dia tidak nempel. Terus yang kedua adalah plastiknya. Ini plastik ini tujuannya nanti supaya lalat buah tidak masuk. Kalau ini kan kertasnya ini tujuannya supaya tidak terkena matahari ya, melindungi sengatan matahari. Kalau kena matahari buahnya dia mudah hitam dan tidak mau besar, lama besarnya. Nah, kalau plastik ini membuat pelindung alat buah. Terus kita butuh karter sama itu staples. Yang pertama adalah kertas nasi, kita belah dua. Ini kita belah dua biar tidak terlalu besar, kalau satu terlalu besar ya. Oke, kita belah dua begini. Terus kertasnya kita potong bagian tepinya kita potong ini nanti tujuannya supaya air tidak tergenang saat dibungkus. Jadi kalau kena hujan airnya tidak genang, jadi tepi-tepi yang tengah cukup kita garis saja. Oke ya, jadi ini ada 3 bagian. Nah, itu aja buat alat dan bahannya. Kita langsung ke lokasi, lihat masuk sesi kedua, buah mana yang boleh mana yang tidak kita bungkus ya. Ini bibit jambu, bukan begitu lagi, ini udah pohon ya, karena kita sudah umur 5 bulanan, tinggi kira-kira sudah 1,5 meter. Kita bisa lihat di sini ada yang masih berbunga ya kan, ini lagi berbunga semua, kecil-kecil. Nah ini kecil-kecil, yang jelas ini belum bisa kita bungkus. Kita lihat, jadi patokan besar tidaknya yang boleh dibungkus, kalau saya pakai patokan ibu jari. Nah, abaikan kukunya yang hitam-hitam ya. Ini kuku saya piara karena buat motong-motong pucuk-pucuk daun kayak gini kan, buat motong, jadi saya piara kuku ini ujung. Nah ini kita lihat, ini besarnya kan belum 1 jempol kita nih, jadi ini belum bisa kita bungkus ya. Oke, kita cari lagi mana yang bisa kita bungkus, mana yang tidak. Nah terus ini sebenarnya tadinya sudah kita bungkus, kita lepas buat contoh saja. Ini kelewatan, ini sudah terlalu besar. Jadi kalau terlalu besar, sudah sebesar ini teman-teman, biar kelihatan ya, ini udah 2 kali ibu jari. Ini kalau ini kita buang, potong, kita buang. Karena apa? Kalau tidak dibungkus, ini sudah ada titik-titiknya gini, udah ada lalat buah yang masuk. Daripada kita bungkus mubazir juga, itu nanti tidak berbuah pun tidak optimal, dalamnya pasti busuk, mendingan kita buang. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai terlambat untuk masalah pembungkusan buah ini. Ini amat sangat fatal ya. Kalau kita lihat di sini lagi, nih. Nah ini memang tidak kita bungkus, kemarin saya kelupaan. Di sini sudah ada
bintik-bintik hitam yang agak masuk itu berarti sudah kena lalat buah seperti ini. Ini ukurannya sudah lebih ya daripada ibu jari kita. Udah nggak usah sayang, buang aja, cuma gitu kan. Nah tuh, coba kita lihat lagi yang lebih sesuai ya. Di sini kemarin banyak banget ya tabu lampat ini karena udah laku. Jadi sudah ada buahnya pasti laku. Kalau di Pontianak lumayan 100.000 pasti terjual. Walaupun tingginya baru 1 meteran. Nah, ya kembali ke masalah tadi pembungkusan. Ini ada 3 seperti ini karena ini pohonnya masih kecil. Kalau kita bungkus maksimal juga 2. Ini kita buang. Kita ambil yang terbesar saja. Oke. Ini besarnya sudah kok nggak sama ya kalau di kalau di video. Padahal ini besarnya ya lumayan hampir mendekati lah 1 jempol. Berarti ini sudah bisa kita bungkus nanti. Nah ini ideal sekali nih. Ini ideal nih. Pas ini nanti kita bungkus. Jadi ini patokannya ya teman-teman. Untuk besarnya, kalau terlalu kecil, misalnya segini, kita bungkus, ini nanti rontok, pasti karena terlalu panas kan di dalam, belum kuat, dia rontok. Tapi kalau terlalu besar, nanti buahnya sudah masuk lalat buah. Jadi saya pikir percuma saja nanti kalau kita bungkus-bungkus ya. Nah itu, ini buahnya lumayan banyak juga ya. Oke, langsung kita masuk sesi ketiga adalah cara pembungkusan. Sebentar, karena saya nggak ada temennya nih, harus cari alat bantu pakai kursi ini. Oke ya, sebentar ya. Kelihatan nggak jambunya? Moga-moga kelihatan. Gitu banget ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kertasnya. Ini tadi yang sudah kita bagi 2 ini. Kita bungkus caranya, yang penting itu ketutup aja, nggak usah rumit-rumit. Kita bungkus ini, kita strapless. Oh ya, yang bagian ininya kita taruh bawah. Masalahnya nanti begitu ininya besar, dia akan terbuka gini. Kemungkinan akan terbuka. Kalau kita taruh atas nanti mudah terkena sinar matahari ya. Nah itu. Lalu kita masukkan ini. Kalau kita pakai plastik yang ada telinganya itu, yang pegangan itu akan lebih mudah. Pas tadi cari di rumah pas nggak ada ini. Nah, yang penting intinya adalah dibungkus gitu aja. Jadi pakai plastik apapun, warna jernih ya kalau saya. Kalau warna lainnya sebenarnya tidak berapa pengaruh juga sih. Saya pernah pakai untuk yang luar ini, kita pakai warna putih, mau merah, mau apa, nggak begitu pengaruh. Jadi tadi caranya cuman seperti ini, mudah kan? Nah, kita praktekin lagi yang di atas ya. Oke, ini sudah ukuran ibu jari ya, kayak tadi. Cuman kita bungkus saja. Tutupin nggak sama saya ini? Nah, kita bungkus. Nah, bawahnya kita kecilin agak rapat supaya tidak mudah jatuh. Oke, berikutnya tinggal kita kerudung plastik. Ukurannya harus yang besar ya plastiknya, kira-kira nanti buat yang 1 kiloan. Bagus lagi kalau bawahnya kita plastik ikatkan di bawah batangnya ini, jadi nanti tidak mudah jatuh, karena kita kalau taruh di atas dia mudah jatuh. Nah, dah, sip. Jadi ini udah bilang ideal. Yang perlu diingat adalah bekas ininya kita taruh bawah, jangan di atas, karena kalau di atas nanti kebuka kena sinar matahari ya. Jadi kalau seperti ini aman. Ini untuk pelindung lalat buahnya, dan yang plastiknya ini untuk pelindung dari sinar matahari. Kadang ada yang tanya sama saya, kalau pakai kertas hitam, kertas apa, bagaimana? Jadi kalau teman-teman pakai koran, kelemahannya itu ada ngebut-ngebut itu. Kalau jatuh tak bilang syukurin nanti itu, nggak tolong itu.
injek dan lain-lain. Nah, jadi ini tadi kalau kita pakai kertas koran itu dia akan nempel. Akhirnya ada bucak-bucak hitam itu bekas tulisannya di dalam buahnya. Makanya paling aman kita pakai ini dan tidak nempel karena kita bagian yang plastiknya ini kita taruh bagian dalam ya, jangan bagian luar. Begitu. Kalau tidak kita pakai Nah, kembali lagi. Tadi motor doain jatuh, malah kameranya yang jatuh. Nggak boleh makanya doain orang jelek gitu tadi. Jadi ini teman-teman kembali lagi sampai mana tadi itu. Jadi kalau kita pakai koran itu ya kelemahannya nempel waktu hujan, kena hujan. Jadi ini paling ideal pakai ini. Terus bagaimana kalau kita misalnya pakai plastik hitam, merah atau yang lainnya? Saya sudah coba ya dengan berbagai macam warna plastik, tapi hasilnya tetap tidak memuaskan. Tetap paling bagus cara ini. Kalau luarnya silakan pakai warna macam-macam, tidak masalah. Karena saya pakai plastik putih ini karena murah saja. Jadi karena bagaimanapun ini kan sudah terlindung. Kita pakai kertas warna apa sepertinya tidak begitu pengaruh ya. Jadi kalau tidak kita bungkus, misalnya kita pakai plastik bening aja atau ini aja, itu akan lebih mudah masak. Dia kecil-kecil tapi sudah masak dan bentuknya ada totol-totol hitamnya. Jadi itu fungsinya kita pakai kertas ini supaya lebih gelap. Nah, silakan saja teman-teman bereksperimen. Tapi bagi saya cara pembungkusan tidak harus seperti ini, karena kalau kita lihat di daerah Jawa yang terutama temperatur dingin, dia pakai plastik biasa saja, plastik warna merah atau apapun itu aja jadi. Bahkan plastik putih cuma dibungkus itu aja jadi. Jadi ini kasusik untuk daerah mungkin yang panas yang ada di Pontianak ini. Itu dataran rendah, saya pikir ini cara terbaik. Tapi monggo silakan teman-teman uji coba ya. Itu aja pesan saya. Subscribe ya, subscribe ya 3 kali. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua ya sudah menyimak.